Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu alal khuffaini jaizun. Fasal membahas tentang tata cara mengusap khuf atau sepatu, yang mana wal mashu alal khuffain wa jaizun. Mengusap dua muzah atau dua khuf itu hukumnya boleh. Fil wudu'i la fi ghusli fardin aw naflin. Dalam masalah wudu, bukan dalam masalah mandi fardu atau sunnah. Wala fi izalati najasatin. Dan juga bukan dalam proses menghilangkan najis. Oleh karena itu, falau ajnaba aw damiyat rijluhu fa arada al-masha badalan an ghuslir rijli lam yajuz. Seandainya seseorang junub atau kakinya berdarah, kemudian dia berkehendak untuk mengusap khuf, mengusap muzahnya, badalan an ghuslir rijli, sebagai pengganti dari membasuh kaki, maka demikian itu lam yajuz, tidak boleh. Bala buddha minal ghusli, melainkan tidak boleh tidak harus dibasuh, kakinya harus dibasuh. Tidak cukup dengan mengusap khufnya saja, mengusap sepatunya saja. Wa asy'ara qauluhu jaizun anna ghuslar rijlaini afdalu minal mashi. Adapun perkataan musannif yang berupa jaizun itu memberikan pengetahuan kepada kita atau memberikan pahaman kepada kita bahwa anna ghuslar rijlain afdalu minal mashi, bahwa membasuh kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap khuf, daripada mengusap sepatu. Wa inna yajuzu mashul khufain la ahadihima faqat. Diperbolehkan mengusap dua muzah. Jadi dua khuf diusap secara sekaligus, la ahadihima faqat, bukan hanya salah satunya saja. Illa ayakuna faqidal ukhra, kecuali orang yang melakukannya adalah orang yang hanya memiliki satu kaki. Kebolehan mengusap khuf ini dengan adanya 3 syarat, bisalah satu syara'id. Ayyabata dia aisakhsu lubsahu mabada kamali toharoh. Syarat yang pertama yaitu mengusap khuf, yakni pertama kali menggunakan khuf ini sudah dalam keadaan suci. Jadi sepatu itu digunakan ketika orang yang menggunakannya sudah dalam keadaan suci. Oleh karena itu, falau ghasala rijlan wa albasaha khufaha, seandainya ada seseorang mengusap kaki, kemudian dia menggunakan muzahnya, jadi mengusap kaki kanan misal, kemudian dia menggunakan khuf sepatu kanan, summa fa'ala bil ukhra, kemudian kaki yang lain, kaki yang kiri juga seperti itu, maka lam yakfi, hukumnya tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena ketika menggunakan sepatu yang kanan, ketika menggunakan khuf yang kanan, itu kan kaki yang kiri masih belum dibasuh, sehingga wuduknya masih belum sah. Lah berarti ketika memasang menggunakan sepatu yang kanan, dia masih belum dalam keadaan suci. Walau betada alubsahuma ba'da kamali toharoh, seandainya menggunakan muzah sudah dalam keadaan suci, kemudian summa ahdasa qabla wusulir rijli qadamal khufi, kemudian sebelum telapak kaki sampai ke khuf, kemudian dia berhadas, maka lam yajuz al-mashu, maka tidak diperbolehkan nanti mengusap muzahnya, karena syarat yang nomor 3 yaitu muzah khuf ini digunakan ketika memang pelakunya sudah dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama ini mudahnya ketika menggunakan muzah ini sudah dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil.
Kemudian wa yakuna il khufani satiroini li mahalli ghuslil fardi minal qadamain bi kabaihima. Syarat yang nomor 2 yaitu khuf yang digunakan adalah model khuf yang dapat menutupi pada tempat yang harus dibasuh, yakni kedua telapak kaki besertaan mata kaki sampai mata kaki. Falau kana dunal ka'bain kal midasi lam yakfi al mashu alaihima. Seandainya khuf tidak sampai ke mata kaki seperti halnya sepatu selop, maka lam yakfi al mashu alaihima, tidak cukup mengusap khuf tersebut. Wal muradu bis satir huna al hail la mani'ur ru'yah. Yang dimaksud dengan satir di sini adalah yang menghalangi, bukan hanya mencegah penglihatan. Artinya yang dapat menghalangi. Kemudian wa yakuna as-satru minal a'la minal a'la wa min jawanibil khuffain la min asfala. Saya ulang, wa yakuna as-satru min asfala wa min jawanibil khuffain la min a'lahuma. Keharusan menutup sepatu itu bisa menutup dari arah bawah dan dari arah sisi kanan, sisi kiri, dan dari pinggir maksudnya. La min a'lahuma, bukan dan tidak diharuskan menutup bagian atasnya. Kemudian wa ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima. Dan juga khuf yang digunakan adalah khuf yang bisa digunakan untuk perjalanan, litarodudi musafirin, karena keperluannya atau kepentingannya orang yang sedang melakukan perjalanan, fi hawaijihi, di dalam memenuhi hajat-hajatnya, seperti min hatin wa tirhalin, pergi dan pulang. Artinya wa yukhadu min kalamil musannif kaunuhuma qawiyaini. Artinya syarat ini menjelaskan bahwa khuf yang digunakan adalah khuf yang kuat, bihaisu yamna'ani nufudal ma, yang sekiranya khuf tersebut dapat mencegah tembusnya air, artinya tidak tembus air. Wa istaratu aidon toharotuhuma, dan juga disyaratkan khuf yang digunakan dalam keadaan khufnya adalah suci, khuf yang suci. Walaulah bisa khufan fauqa khufin litarodudil li syiddatil bardi. Masalan, seandainya menggunakan muzah di atas muzah yang lain, seandainya menggunakan khuf di atas khuf yang lain karena sangat dingin semisal, oleh karena itu fa in kana al-a'la solihan lil mashi dunal asfal soha al-masu al-a'la. Seandainya muzah yang luar itu pantas untuk diusap, bukan muzah yang dalam, maka sah mengusap muzah yang luar. Karena muzah yang dalam tadi, khuf yang dalam tadi tidak patut untuk diusap, tidak pantas, artinya tidak memenuhi syarat. Kemudian wa in kana al asfalu solihan lil mashi dunal a'la famasaha al asfala soha. Seandainya kebalikannya, muzah yang dalam yang pantas diusap, bukan muzah yang luar, kemudian dia mengusap muzah yang dalam, maka demikian itu hukumnya juga sah. Awilala fawasola albalalu lil asfal soha, atau mengusap khuf yang luar, muzah yang luar yang tidak pantas tadi. Jadi kan yang pantas itu yang dalam, yang luar tidak pantas untuk diusap, tidak memenuhi syarat. Tapi dia mengusap khuf yang luar yang tidak pantas ini, namun basahannya itu sampai ke khuf yang bagian dalam, demikian itu pun juga soha. Hukumnya sah ingko soda al asfala, apabila dia bertujuan untuk mengusap muzah yang dalam, auko soda huma ma'an, atau bertujuan untuk mengusap keduanya, muzah yang luar atau muzah yang dalam. La ingko soda ala ala fakot, tidak sah apabila hanya bertujuan untuk mengusap muzah yang luar, karena muzah yang luar tidak mencukupi syarat. Kemudian wa ilam yaksid wahidan minhuma bal qasada al mashafil jumlati ajza'a fil asoh. Seandainya tidak ada tujuan untuk mengusap salah satu dari dua khuf, melainkan bertujuan untuk mengusap keseluruhan,
fil jumlah keseluruhan dari muzah yang luar atau muzah yang dalam, khuf yang luar atau khuf yang dalam. Maka menurut kaul asoh seperti itu hukumnya asah, cukup. Kemudian wayam sahul mukim yauman walailatan. Bagi orang yang sedang mukim, tidak kemana-mana, dia hanya boleh mengusap muzahnya selama 1 hari 1 malam. Sedangkan wayam sahul musafir salah satu ayamin bila yalihina. Sedangkan musafir boleh mengusap khufnya selama 3 hari 3 malam. Sawaun taqaddamat aw ta'akhkharat, baik malamnya itu lebih dulu atau lebih akhir. Artinya dia menggunakan muzah di malam hari, berarti ini kan malamnya lebih dulu daripada siangnya, atau lebih dulu siangnya daripada malam. Intinya berarti kalau bagi musafir boleh mengusap selama 3 hari 3 malam. Wabtidaul muddati tusabu min hina yuhadisu. Adapun permulaan masa 1 hari 1 malam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir itu dihitung min hina yuhadisu, dihitung mulai dari semenjak dia hadas. La mining kidoil hadasi al-kain, bukan dari selesainya hadas yang tetap. Ba'da tamami lubsil khufain, setelah sempurnanya menggunakan muzah. Jadi setelah muzah digunakan, kemudian dia berhadas semisal kencing, maka dari sanalah dihitung masa 1 hari 1 malam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. La mini betida'il hadasi, la mini betida'il hadasi min hina yuhdisu, la mini betida'il hadas, bukan dari permulaan hadas. Wala min waktil mashi, dan bukan juga mulai dari waktu mengusap. Wala min ibtida'il lubsi, dan juga bukan dihitung mulai dari permulaan menggunakan muzah. Kemudian wal asi bis safar, orang yang melakukan maksiat sebab perjalanan, jadi perjalanannya itu gunanya untuk melakukan kemaksiatan. Wal haim, dan juga orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Di mereka yamsahani mashamukim, mereka bisa mengusap sebagaimana mengusapnya orang yang mukim, artinya 1 hari 1 malam. Kemudian wadaimul hadasi da hadasa badalubsil khuf hadasan akhara ma'a hadasi ad-daim. Adapun daimul hadas, orang yang senantiasa hadas, katakanlah orang perempuan yang istihadah. Ketika dia hadas setelah menggunakan muzah dengan hadas yang lain, dengan hadas yang bukan istihadahnya, semisal dia kencing. Qabla yusolliya bihi duhron fardon, sebelum dia sholat fardu, maka yamsahu, dia boleh mengusap muzahnya, wa yastabihu maka na yastabihuhu law baqiya tuhruhu, dan dia boleh melakukan sesuatu yang boleh dia lakukan seandainya sesucinya itu masih ada. Alladzi la bisa alaihi khufaihi, yang mana masa suci itu, keadaan suci itu dia gunakan untuk menggunakan muzah. Apa itu? Sesuatu yang boleh dia lakukan, wahwa fardun wa nawafil, yaitu adalah dia boleh melakukan sholat fardu dan boleh melakukan sholat sunnah. Jadi itu bagi daimul hadas. Falau sholla bituhrihi fardon, seandainya pada waktu itu dia melakukan sholat fardu sebelum dia hadas, maka masaha, dia boleh mengusap, kemudian dia boleh melakukan sholat sunnah saja, karena sholat fardunya sudah dia lakukan pada waktu sebelum hadas. Fa'in masaha as-sahsu fil haduri, seandainya ada orang mengusap muzah di rumah, kemudian dia melakukan perjalanan. Aw masaha fis safar, atau dia mengusap khufnya berada di perjalanan. Summa aqama, kemudian dia mukim qabla mudi yaumin walailatin, sebelum mencapai masa 1 hari 1 malam, maka atamma mashamukimin, maka dia menyempurnakan atau dia harus melakukan sebagaimana mengusapnya orang yang mukim, yakni 1 hari 1 malam.
Kemudian wal wajibu fi masil khuffi ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Adapun kewajiban di dalam mengusap khuf yaitu adalah cara yang cukup sekiranya diucapkan untuk kata mengusap, sekiranya layak untuk dikatakan mengusap. Jadi mengusapnya itu bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan mengusap yang sekiranya itu cukup untuk dikatakan mengusap. Idza kana ala dhakhiril khuffi, dan posisi mengusapnya itu adalah di bagian luarnya khuf. Wala yujzi'u al-mashu ala batinihi, dan tidak cukup mengusap bagian dalamnya. Kemudian wala ala aqibil khuffi, dan tidak cukup ketika mengusap bagian tungkaknya atau bagian bawahnya. Wala ala harfihi, tidak cukup juga mengusap bagian pinggir. Wala ala aswalihi, bagian bawahnya juga tidak cukup. Wasunnatu fi masihi ayyakuna khututon. Adapun kesunatan mengusap khuf yaitu dengan model atau dengan garis-garis. Caranya bi ayyufarijal masih baina asabihi wala yadumuha. Yakni orang yang mengusap muzah sedikit merenggangkan tangannya, jari-jarinya, dan jangan dikumpulkan, jadi agak renggang kemudian diusapkan ke khuf. Kemudian wa yabtulu al-mashu 'alal khuffain bi salasati asya. Batal mengusap muzah, artinya tidak boleh lagi mengusap muzah dengan 3 hal. Yang pertama yaitu ketika melepas kedua muzahnya, atau awakhal'i ahadihima, atau melepas salah satunya, atau terlepas sendiri, awin khilaihi, terlepas sendiri, au khurujil khuffi an solahiyatil mashi, atau muzahnya, khufnya sudah tidak layak lagi untuk diusap, semisal karena robek atau yang lainnya. Wangkidoil muddah, dan juga selesainya masa. Tadi dijelaskan masa ini maksudnya bagi orang mukim itu boleh mengusap 1 hari 1 malam. Sedangkan bagi musafir boleh mengusap 3 hari 3 malam. Ketika masa itu selesai, maka batallah mengusap muzah, tidak boleh lagi. Kemudian wa fi batinusahi muddatul mashi. Adapun di sebagian redaksi yang lain menggunakan lafaz muddatul mashi min yaumin wa lailatin. 1 hari 1 malam bagi mukim, wala wasalah sati ayamin bilayalihin alil musafir, dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Dan yang nomor 3 yaitu wabi'uru dima yujibul gusla, disebabkan sesuatu yang mewajibkan mandi. Ini juga dapat membatalkan kepada pengusapan khuf. Contohnya seperti jinabah. Belum sampai masa 1 hari 1 malam bagi mukim ternyata junub atau haid atau nifas, maka janabah, haid dan nifas itu dapat membatalkan pada mengusap muzah. Artinya sudah tidak boleh lagi mengusap muzahnya.